ini ya, kumisnya lebat bun, ya udah nggak usah dibahas ya. Oke, semangat Pak Yusuf. Pacar baru ya tadi bukan Bang? Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nah, untuk yang tadi teman-teman ya, mungkin Pak Pak apa tadi aku lupa ya. Dia mungkin merindukan anaknya ya yang sudah meninggal. Pak, jangan lu tanya Pak. Gua hari-hari kangen bokap gua Pak. Ya, jangankan Anda yang kangen sama anak Bapak. Saya aja merindukan ibu saya merindukan bapak saya. Gitu ya. Tapi itu tadi Pak, yang menguatkan kita semua adalah kita percaya bahwa mereka tetap hidup. Ya, mereka semua mendoakan kita gitu. Yang sudah mati ini sebenarnya mereka sedang menantikan kita semua. Jadi percayalah bahwa di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Gitu ya. Rasa kangen kadang mungkin muncul di dalam diri kita karena orang yang biasa bersama-sama dengan kita tiba-tiba meninggalkan kita. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Meskipun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak sebaik kita mengenal Tuhan Yesus, percayalah Allah adalah kasih. Jadi kalau kita percaya Allah adalah kasih dan menginginkan tidak ada seorang pun yang binasa, percayalah Yesus itu akan membangkitkan kita semua nanti. Tidak ada yang tidak dibangkitkan, semua dibangkitkan. Namun yang menolak Yesus dengan keras, ya mereka dibangkitkan untuk dibinasakan. Kita dibangkitkan untuk menerima kemuliaan Tuhan Yesus. Yang menguatkan baca, dengar firman Tuhan. Sebenarnya yang menguatkan itu bukan dengan baca, dengan dengar. Tetapi yang menguatkan itu adalah Tuhan, Kak Mawar. Jadi bukan mendengar firman kita kuat, bukan membaca firman kita kuat, tetapi Tuhan itulah yang menguatkan kita itu ya. Jadi kita percaya Tuhan itu ada. Allah itulah Tuhan yang telah menyatukan kita semua, yang telah menyelamatkan kita semua. Ya, aku pingin dikutuk Tuhan. Bang, kamu nggak perlu dikutuk Tuhan, kamu sudah terkutuk, Bang. Ya, dosa itu adalah kutukan. Jadi Dante, kamu bukan pengen dikutuk, kamu memang sudah terkutuk sayang. Kamu sudah berdosa. Semua manusia ini di bawah kutuk. Kita yang berdosa ini semuanya dikutuk. Lu nggak usah pengen dikutuk, emang lu udah terkutuk. Ya, terkutuklah orang ya, dikatakan apabila seseorang melakukan dosa dan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan kematian, maka kok gantung dia pada sebuah tiang ya, sebab orang yang berdosa itu dikatakan terkutuk gitu. Dosa itu kutukan. Jadi kalau ada manusia yang bilang pengen dikutuk, lu udah terkutuk say. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, betul tidak? Adam sudah dikutuk kan? Dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Perempuan juga sudah dikutuk. Dengan bersusah payah engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kalau kamu mau bilang kamu pengen dikutuk, kita semua sudah menerima kutuk itu. Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Gitu ya. Jadi kamu ini tidak mengenal kodrat kamu. Hanya manusia yang mengalami kematianlah yang terkutuk. Jadi kalau ada manusia tidak mengalami kematian lagi, dia itu mulia. Gitu. Oke, kita naikkan Dante ini ya. Silakan naik aja Dante. Nah, kalau kamu memang penasaran pengen dikutuk ya. Nih gue jadi maknya Malin Kundang nih. Halo, Tertio ergo sum. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Sus. Mau tanya masalah kekristenan, bagaimana cara kita iman kita tumbuh? Itu pertanyaannya Pak. Apa? Pertanyaannya itu? Iya. Ya. Bagaimana kita iman kita bisa bertumbuh dalam kekristusan?
Dalam kekristusan, oke. Iman kita itu bisa kita tumbuhkan melalui hidup sakramental. Kita harus hidup dalam sakramen. Karena sakramen itu adalah hubungan kita yang diikat dengan Allah. Jadi setiap orang yang hidup dalam sakramen, ya sakramen baptisan, pengakuan dosa, ekaristi, apalagi itu perminyakan, itu mendekatkan kita kepada Allah. Itu menumbuhkan iman kita. Gitu. Hiduplah dalam sakramen, hidup sakramen. Itu. Kalau seandainya kita membaca firman itu apakah bisa menumbuhkan iman juga gitu? Tidak. Tidak. Baca Alkitab itu tidak menumbuhkan iman karena kita membaca juga tidak dengan guru, kita tidak memahami sesuatu. Iya. Karena rasul-rasul itu juga tidak rasul juga baca Taurat, baca kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud, tetapi apakah rasa percaya mereka itu tumbuh? Tidak, sampai Yesus itu mengajar mereka dan mereka mengerti. Oh, gitu. Iya, karena saya berapa kali membaca kok iman saya kok masih tetap begini-begini aja gitu. Iya, baca Alkitab itu tidak menumbuhkan iman kita. Karena kita butuh guru gitu. Tetapi hidup dalam sakramen, kita ini kan satu gereja. Ya, kita ini disatukan melalui gereja. Jadi Bapak itu memang harus hidup dalam peribadatan gitu, di gereja. Jadi kita harus menerima sakramen ekaristi setiap minggu gitu ya? Iya, betul. Sakramen pengakuan dosa, perminyakan kalau dibutuhkan. Hidup dalam sakramen itulah yang menumbuhkan iman kita, Pak. Oh iya. Ya itu aja sih, Bu Agatha. Terima kasih atas jawabannya. Berkati. Ya Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan baca Alkitab menumbuhkan iman, cuma harusnya percaya Yesus. Iya, harusnya Nandar nih udah dibaptis nih, naik levelnya. Kenapa? Mereka tiap hari baca Alkitab, tapi nggak tahu apa yang dia baca. Kenapa? Nggak ada guru yang mengajarnya. Riva juga harusnya nih udah sakramen baptisan dia nih. Oh iya dong, karena hari-hari mereka itu ya, apalagi Kainama, siapa lagi Donditan, mereka tuh tiap hari baca Alkitab. Harusnya mereka itu udah dibaptis ini. Nah, jadi membaca Alkitab apakah menumbuhkan iman kita? Belum tentu. Belum tentu. Sampai kita memahami apa yang dimaksud gitu. Jadi membaca Alkitab dalam khotbah pendeta atau homili itu adalah pengantar kita supaya kita menerima darah dan tubuh Kristus itu dengan layak. Itu adalah tata cara supaya kita bisa memahami gitu. Sakramen itu apa? Itulah guna dari homili atau khotbah. Makanya pendeta kalau khotbah di gereja jangan tentang uang lagi ya. Tapi ajarkan bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita sebagai kurban penebus kita. Itu adalah kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Harusnya semua pendeta mengajarkan ini. Makanya pendeta itu harusnya hari-hari buat perjamuan kudus. Untuk itu, tujuan kita ke gereja itu. Untuk darah dan tubuh Kristus. Untuk mengampuni dosa kita, karena kita tiap hari berdosa. Kita ini najis mulut. Ya. Mulut kita ini najis karena kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, bukan babi yang najis, tetapi perkataan kita yang najis. Nah, caranya supaya nggak najis gimana, Bun? Sakramen ekaristi. Itu perjamuan kudus, sakramen ekaristi itu sama. Kalian tahu ekaristi, eka itu menyatu. Kita itu menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Seperti itu. Jadi tujuan orang ke gereja itu apa, Bunda? Untuk sakramen itu. Pengakuan dosa, perminyakan, ekaristi, baptisan. Kamu hanya bisa menerima semua sakramen ini di gereja. Tidak ada yang di luar gereja. Makanya kalau kamu merasa dekat dengan Yesus melalui YouTube, kamu udah salah paham.
Kalau kamu merasa dekat dengan Tuhan Yesus karena TikTok, kamu lebih salah lagi. Iya, karena nggak ada orang yang memahami apapun di TikTok ini. Ya, kita itu cuman bisa diampuni itu di dalam gereja melalui sakramen. Kalau tidak sakramen kita nggak diampuni, sayang. Ya, lu mau bikin doa di TikTok ini nggak ngefek. Oke, nyindir aja ngefek. Begitu. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Iya, makanya aku bilang kalian itu jangan terlalu mendewakan TikTok ini ya. Ingat harus ke gereja, sayang. Nah, yang di TikTok juga kalau minggu lu ke gereja. Jangan live terus. Ini pagi, siang, sore, dari minggu ke minggu, Senin ke Senin. Live terus. Kok kapan? Kapan ke gerejanya kau? Jadi gereja, jadi sosial media nggak bisa. Lu denger firman Tuhan itu dosamu nggak dihapus. Ya kan? Iya, boleh nonton TikTok boleh, tapi minggu itu bisa nggak kamu ke gereja, saya? Iman kamu itu nggak tumbuh di TikTok, saya. Iman kamu itu tumbuhnya itu di gereja. Makanya saya bilang, pendeta-pendeta, imam-imam, ayolah. Belajar dari apologet-apologetum, bikin pengajaranmu itu yang sekiranya membawa perubahan kepada umatmu. Jangan duit. Tiap hari duit. Nggak tumbuh kalau orang kamu suruh terus itu perpuluhan, menabur 100.000 biar menuai 1 juta. Bohong. Nggak ada kau nabur 1 juta nanti menuai 10 juta. Nggak. Kau kira Tuhan itu tempat judi? Nggak ada. Nggak. Karena kita dikatakan kita itu upahnya di sorga. Ya, jadi jangan ada. Ini banyak orang yang salah mengajarkan. Ya, kalau kamu tabur 100.000, kamu menuai 1 juta. Gereja itu bukan tempat bungain duit. Apa bedanya kalau ada yang mengajarkan itu? Apa bedanya kamu kayak ini, Gunung Kawi, melipat gandakan uang? Ya, saya udah lihat itu praktek-praktek melipat gandakan uang di gereja. Itu salah. Nggak ada, sayang. Itu bukan Tuhan itu. Itu bukan bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin itu. Ada nggak Tuhan Yesus seperti itu? Mengajarkan? Enggak ada. Jadi hati-hati ya. Gereja juga harusnya itu bisa rendah hati memperbaiki ajaran itu gitu loh. Bagaimana gereja mau rame kalau kamu dikit-dikit kayak ini, kamu kayak kripto gitu loh. Ya, gereja itu bukan tempat cari untung, sayang. Gereja itu tempat orang-orang berdosa. Gereja itu rumah sakit. Jadi kalau kamu berdosa, sakit, kamu disembuhkan di gereja. Gitu. Gereja itu bukan tempat bungain uang. Jangan. Ya, jangan kamu kotori firman Tuhan itu dengan keserakahan kamu. Ya, ini banyak yang seperti itu saya lihat. Ya, hidup itu tidak melulu tentang uang. Sama kayak si David tadi yang nanya tadi. Kalau kamu minta uang sama Tuhan Yesus, kamu mintanya receh itu. Minta yang lebih besar. Ya, apa itu, Bunda? Damai sukacita itu tidak bisa dibayar dengan uang. Kamu mau pesiar ke Milan kemanapun, balik kau ke rumah kau sakit hati lagi. Uang itu tidak bisa menyembuhkan apapun. Karena roh kamu itu butuhnya sesuatu yang sifatnya roh, bukan yang materi. Roh kamu itu imateri. Ya. Tapi minta yang lebih. Apa itu, Bun? Hidup kekal. Itu yang tidak pernah bisa disediakan dunia. Hidup kekal itu tidak pernah bisa disediakan uangmu berapapun. Itu nggak dijual, sayang. Nggak ada dijual itu dimanapun. Di belahan bumi manapun. Ya.
Kenapa harus demikian? Supaya fokus kamu itu bukan kepada materi, fokus kamu itu bukan istri suami, bukan pacar. Jangan fokus kita itu sama itu, apalagi kesembuhan. Fokus kamu itu bukan tentang kesembuhan. Yesus saja marah gitu. Kamu datang mendekat sama aku cuma gara-gara roti, coy. Waktu orang-orang datang mengerumunin dia kan, kenapa? Karena untuk kesembuhan. Bukan karena mengasihi Yesus kalian datang. Kalian datang kepada Yesus itu karena kamu butuh sesuatu. Tuhan Yesus bilang, oleh sebab orang ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Artinya kamu datang kepada Yesus tidak mencintainya. Kamu datang kepada Yesus karena keinginanmu yang egois gitu. Datang kepada Tuhan karena kamu mengasihi Dia. Bukan datang kepada Tuhan karena kamu butuh uang, butuh kesembuhan, butuh pasangan, butuh pekerjaan. Boleh. Tetapi lebih daripada itu. Itu semua nanti akan ditambahkan. Tapi lebih daripada itu. Mintalah supaya kamu dikasihinya. Karena begitu kamu dikasihinya, kamu layak di hadapannya, kamu berkenan di hadapannya, kamu beroleh hidup kekal. Seperti itu. Kadang kita ini ya meminta itu sesuatu yang receh gitu. Padahal kita tahu Tuhan kita itu memberikan apapun yang kita butuhkan. Dia tahu kebutuhan kita. Tetapi Yesus mau ngasih tahu, lebih daripada itu kamu butuhnya aku untuk hidup kekal. Gitu loh. Ya kalau kamu butuh uang, kamu bisa kerja saya. Kamu butuh pacar, kamu dating apps tuh banyak. Gitu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Semua itu akan ditambahkan. Cari kerajaan Allah gimana, Bun? Kenal dulu sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Kalau kamu tidak kenal Yesus, boro-boro kerajaan Allah. Ya. Boro-boro kamu kenal Yesus. Jangankan kerajaan Allah, kamu bahkan gak tahu siapa dia. Gitu ya. Makanya Bunda juga tuh berharap sekali gereja-gereja sekarang ini ya. Saya lihat tuh kayak pendeta Marcel kemarin itu dia khotbah. Marcel yang ganteng itu, yang orang Manado, dia khotbah ngajarin tentang Tritunggal dan itu baik. Jadi dulu kan pendeta Marcel kalau khotbah ya, yang gue lihat dia cuman menceritakan tentang istrinya, mama dia, diri dia. Sekali-sekali bicara tentang Tuhan dong, dan itu baik. Gitu. Karena pelayan Tuhan itu pasti menceritakan majikannya. Gitu. Ya, saya udah ngeliat itu. Dan ini baik. Harusnya semua pendeta juga seperti itu. Bukan lagi menceritakan tentang anaknya, bapaknya, dirinya, usahanya. Itu dia sudah menjadi Tuhan di dalam gereja itu. Kenapa? Karena center point-nya adalah dirinya. Dia tidak lagi meneruskan ajaran Rasul. Gitu ya. Ini ada yang nanya dari tadi sampai spam. Mel Atok mengutuk doa untuk arwah, gimana menurut pendapat Bunda? Arwah itu memang gak perlu didoain, sayang. Iya, ngapain kamu mendoain arwah? Nah, ketika dia mati selama 40 hari, dia itu kan mau menuju Firdaus. Nah, itu kita perlu mendoakannya supaya dia tetap kuat di dalam Kristus. Karena ketika kita mati, malaikat itu kan rebut-rebutan jiwa kita sama iblis. Nah, itu makanya perlu kita mendoakannya. Tetapi setelah itu, makanya kan Yesus itu menampakkan diri tuh di dunia berapa hari? Sampai dia terangkat 40 hari. Nah, gitu ya. Makanya kita itu mendoakan ketika orang itu meninggal, gitu. Semoga rohnya itu bisa ditolong oleh malaikat Tuhan supaya sampai ke pangkuan Abraham, Bapak Abraham. Setelah itu, mereka itu sudah selamat. Mereka itu semua sudah selamat. Jadi perlukah kita mendoakan arwah itu lagi? Sebenarnya tidak. Ya, karena mereka semua yang di dalam Kristus matinya, mereka itu dikatakan sudah
selamat. Begitu ya. Bahkan kita juga sering ya mendoakan orang-orang yang sudah mati karena dengan harapan, bukan dengan harapan, karena kita itu kadang belum yakin dia itu masuk ke dalam surga. Itu perlu juga kita mendoakan itu. Seperti itu. Siap, Mami Lina. Tuhan berkati sehat selalu. Begitu ya. Intinya kerajaan Allah itu motivasi untuk mengenal Allah lebih dekat, bukan alih-alih cari Tuhan. Bukan alih-alih. Ini gue bingung. Intinya kerajaan Allah itu motivasi untuk mengenal Allah. Kerajaan Allah itu bukan motivasi. Iya, bukan alih-alih. Alih-alih itu juga bukan bang artinya. Alih-alih itu sama gitu. Jadi saya kurang paham ini. Ya, just for love. Gimana? Jadi maksudnya mencari kerajaan Allah itu artinya kita mencari Allah. Gitu, mencari Sang Bapa. Mencari Tuhan. Itu sama. Kerajaan Allah itu kita cari karena kan kita mau menemui Allah. Karena Allah itu bertanya bukan diri kita sendiri, tetapi musuh kita. Bukan diri kita sendiri, tetapi musuh kita juga adalah roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara. Inilah yang namanya iblis tadi. Ya. Apa namanya? Jenjang itu, tingkatan penguasa-penguasa di udara. Gitu ya, kerajaan-kerajaan yang di udara ini. Jadi lebih berat mana bun beban kita? Ya berat, karena musuh kita itu ada dua. Ya, si jahat dan diri kita sendiri. Kalau mengalahkan si jahat itu sepertinya gampang, tetapi melawan diri kita sendiri itu yang sulit. Gitu. Bentar kok nggak bisa repost? Nggak tahu. Kena ini kah? Kena pelanggaran kah? Nggak tahu aku. Harusnya sih bisa repost. Halo, bro Dennis. Halo. Ada yang mau ditanya? Ada mungkin ke pencet ya. Saya turunin ya. Silakan yang mau bertanya ya. Ini gue lagi on fire nih. Walau sudah 4 jam live ya, tapi gue masih on fire. Ya kenapa? Karena terlalu banyak di otak saya. Saya harus bagi untuk kalian. Jadi makanya penting sekali ya penuh dulu di kepala kita supaya bisa turun ke hati kita lalu meluap melalui perkataan kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak penuh kepala kita, apa yang mau kita beritakan? Betul nggak? Ya, makanya saya suka di sesi-sesi tanya jawab, terutama teman-teman yang Kristen gitu ya. Bukan begitu maksud saya, maksudnya nggak paham Pak, coba typingannya mungkin lebih baik lagi gitu ya. Saya kurang paham. Ngomong apa kau ini? Aku ngomong tentang kodrat manusia. Awalnya Kak Agatha bisa masuk ortodoks gimana? Gara-gara lihat debat. Gara-gara ada apologet dari ortodoks judulnya Aderion. Nah, bagus ini narasi dia nih, kena banget gitu. Akhirnya gue penasaran, gue tanya dong nih orang, lu belajar di mana bro? Dikasih tahu ya melalui channel YouTube-nya Episkop Daniel dari Nikopolis. Gua cari lah ya YouTube itu dan gua pelajarin semuanya gitu. Lalu gua kejar ini orang. Romo ini gua kejar. Di mana kau berada? Ku telepon dia. Aku mau nantangin dia gitu dengan pertanyaanku. Niatnya mau menamparnya dengan pertanyaanku, aku yang tertampar. Karena gua dari dulu mencari
yang namanya kebenaran. Siapa sih Tuhan yang benar nih? Gua samperin nih. Romo ini di mana gua datengin. Ada di Bogor, gua ke Bogor. Walau gua nggak di situ. Ada di Tangerang, gua ke Tangerang. Beda provinsi gua samperin. Jatuh cinta. Iya, gitu. Jadi kalau kita memang niat mau cari tahu tentang Tuhan, ya, melewati samudra, lembah, sungai mengalir indah ke samudra, itu ya, itu kita akan selalu datangi gitu. Ya, saya di Tangerang, datang bang ke BSD bang, di Melati Mas. Ya, saya kalau ke sana itu bisa 1 harian perjalanan saya demi ini orang gitu loh. Protestan ya, Islam. Kalau di Jakarta di mana bun banyak. Ada di Jakarta Timur, ada di Depok, ada di Bekasi, ada di Jakarta Barat. Kamu cari aja parokia GOI. Nah, itu. Nanti kamu cari di sana. Itu paroki.ortodox.id kalau nggak salah itulah itu. Nah, nanti kamu cari aja. Nanti kamu dapat nomor teleponnya. Kamu hubungin nomor teleponnya, di mana ini tempat, datang kamu. Itu. Saya juga mencari ya. Kalau tidak mencari, kita tidak mendapat. Barang siapa mencari pasti mendapat. Gitu. Halo. Halo Bunda, Shalom. Shalom. Silakan mau bertanya apa? Tentang Yunus Bunda. Silakan. Ya, Yunus itu seorang nabi, betul ya Bunda? Iya. Ya, kan Nabi Yunus itu ada 3 hari di perut ikan. Nah, itu apakah dia mati di sana Bunda? Mati. Coba kamu baca Yunus 2. Yunus 2 ya. Ya, oke. Oke. Yunus. Nih, kita baca. Karena Yunus nih cuman berapa pasal ya? 4 pasal. Nih, dikatakan ya, Yunus 2 dari ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan, itu katanya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia telah menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Di tengah dunia orang mati. Mungkin tidak Yunus itu hidup di antara orang mati. Karena dia sudah di dunia orang mati. Gitu. Halo. Iya. Berarti dia dilemparkan dari perut ikan itu dihidupkan kembali oleh Tuhan gitu ya? Iya, itu nubuatan tentang Yesus. Makanya Yesus itu juga mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yunus ini menggambarkan Kristus yang masuk ke dunia orang mati. Oke. Ya, sudah paham Bunda. Kalau boleh satu lagi? Boleh. Ini agak personal mungkin buat Bundanya, tapi kalau boleh tahu apa yang membuat dulu Bunda akhirnya ke-trigger mencari kebenaran itu Bunda? Karena gue depresi. Iya. Karena itu tadi yang saya bilang, roh itu ternyata butuh obat yang sifatnya rohani. Karena saya jalan-jalan, healing, saya nggak sembuh. Makanya, ya, makanya kenapa saya cari sesuatu yang sifatnya rohani, gitu. Dan saya ke-trigger mau cari Tuhan, bener nggak ini Tuhan bisa nolong saya? Karena kan Tuhan itu sifatnya goib, roh, gitu kan. Maka kita butuh mencari yang sifatnya roh, goib gitu. Karena roh kita juga goib, gitu. Ini ajaran saya di dalam ajaran yang sebelumnya ya. Iya. Makanya saya ke-trigger untuk mencari, ini bener nggak ini Tuhan? Ada, gitu. Oke. Itu aja Bunda. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak De. Suaramu
terdengar kecil, Bun. Iya, mungkin baterainya udah mau habis sih. Oke. Carilah kebenaran tapi jangan sampai salah tempat. Iya, Bang. Kalau kamu mau mencari kebenaran, carinya kepada Tuhan yang benar-benar ada. Karena ada Tuhan yang benar-benar ngawur dan benar-benar menghalu. Karena Tuhan yang benar, Allah yang benar itu yang diperkenalkan Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau kita tidak mencari Tuhan yang benar melalui Yesus, ya kita innalillahi nanti, Bang. Itu. Ayolah, carilah Tuhan yang benar, benar-benar ada. Halo, Ivan Hu. Halo, Halo, silakan. Ada yang mau ditanya, Bro? Ya. yang katanya ortodoks dan sering juga seolah dipersekusi sama umat Kristen juga sih, yang saya herankan. Gimana, Bang? Umat Kristen daerah saya, kalau misalnya ada perdebatan begitu, kalau misalnya si Agatha ini muncul, kan dibilang, oh dia itu ortodoks, dia ini begini. Saya pikir apa sih perbedaan? Maksudnya apa permusuhannya ortodoks sama Kristen Protestan sama Katolik? Saya pikir ya gitulah. Maksudnya kalau coba penjelasan dari Mbak itu ortodoks itu seperti apa, bagaimana? Apakah mereka seperti kata mereka ortodoks itu seolah-olah beda dari Protestan sama Katolik begitu? Enggak, ini tamu saya 600 orang Protestan semua. Nah, biar saya selesai. Ada orang Protestan baik-baik kok. Orang Katolik baik-baik. Ini mereka nggak paham itu ortodoks itu ajaran dari Rasul kan, dari Rasulnya itu ya. Sebenarnya kalau mereka paham, tapi kebanyakan orang nggak ngerti tapi main caplok, seolah-olah ini mau membenturkan. Ini, oh bukan ini, Agatha Palermo ini dia ortodoks, nggak kayak kita, nggak kayak ini, nggak kayak itu. Nggak ada orang Protestan bilang gitu. Nggak pernah ada saya dengar. Ada kalau di grup kayak saya di Sulut viral waktu lalu pernah saya lihat ada yang bicara seolah begitu. Saya lupa, seharusnya saya screenshot lebih dulu. Nggak apa-apa kalau ada orang yang bilang gitu, nggak masalah. Sepenggal aja orang gitu yang ngomong begitu. Saya heran kenapa ya, maksudnya ada apa sama Agatha Palermo itu? Nggak ada. Maksudnya dia kayak memframing begitu. Jadi ini cuma meluruskan. Sistemnya tadi mau screen recording ya. Ini. Anda mau meluruskan apa? Orang nggak ada yang bengkok. Nggak ada yang bengkok di sini. Tentang Anda ya Agatha Palermo. Ada orang yang suka gini ya Bang ya. Saya kasih tahu. Hidup itu tidak harus selalu disukai semua orang. Tuhan Yesus saja tidak disukai walau dia baik gitu ya. Apalagi saya gitu. Jadi bagi saya itu nggak masalah Bang. Ya, nih tuh lihat tuh. Saya Protestan, saya suka Agatha, saya Katolik, saya suka. Nggak ada. Dia bilang Ivanku jangan jadi kompor ya. Saya apa jadi kompor di sini? Maksudnya cuma meluruskan bahwa apa semua yang dilakukan Agatha Palermo itu mewakili Kristen, semua, bahkan Katolik. Yang kalian pikir ya begitulah. Kalau ada yang mau coba membenturkan, ya dipertanyakan lah. Itulah sekian dari saya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati Bang Ivan. Ya, shalom gitu ya. Saya enggak karena gini ya teman ya. Saya enggak merasa tersakiti karena sebenarnya kontrol itu ada di dalam diri kita. Ya. Kita semua ini diberikan Tuhan kehendak bebas. Diberikan Tuhan itu kontrol untuk apapun yang masuk ke dalam hatimu, mau sakit hati, mau enggak gitu kan. Jadi saya nggak pernah merasa ada orang yang membenturkan saya. Kalau mau membenturkan, langsung aja nih ke tembok. Nanti waktu sama M.
waktu mau apa namanya PK gitu, saya mau kondo sawan tidak seperti itu. Nggak apa-apa, kamu kan kadang sawan. Gini ya, jadi gimana kalian mau contoh ya, Tuhan Yesus sendiri, Rasul Paulus sendiri, bayangin, Rasul Paulus hidupnya di abad pertama, yang bencinya sampai di abad 20, bayangin cok. Iya kan? Iya dong, Rasul Paulus tuh tengok, pembencinya sampai detik ini gitu. Jadi kita hidup ini ya, nggak usah khawatir dengan ada orang yang membenci kita, ada yang tidak suka sama kita, nggak ngefek, ya, nggak ngefek sama saya gitu. Kenapa? Karena saya itu tidak makan dari kebencian orang, beras saya nggak habis karena orang benci saya. Nah itu dia. Makanya kalau kita berpikir logis, kamu ketika kamu sakit hati terhadap orang lain yang tidak menyukai kamu bodoh. Saya katakan kamu bodoh. Kenapa? Kamu mengizinkan dirimu itu untuk sakit. Kamu mengizinkan dirimu untuk membenci orang. Saya emang nggak mau benci orang. Dan itu nyusah-nyusahin diri sendiri, nambah-nambah dosa. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, kita nggak suka sama orang itu. Itu hal bodoh. Artinya, kamu tidak mengasihi dirimu. Kalau kamu membenci orang, kamu membenci dirimu. Saya pastikan itu. Iya, karena benci itu membun-bun. Ya kan? Itu kan ayatnya. Membenci saja itu sudah membun-bun. Loh, berarti kamu menyimpan dosa di dalam dirimu. Kamu sudah berbuat dosa dalam dirimu. Makanya untuk apa benci orang? Gua aja nih sama si Ami ini nggak pernah benci aku. 4 jam hampir tiap hari dia nonton gue, cuma ngehina-hina gue ya, yang ngata-ngatain gue LC lah, babon lah, entah apapun. Santai cok. Iya kan, gue tetap live, gue tetap napas, iya kan, gue tetap diberkati, tetap ada yang tap-tap, tetap ada yang nonton. Ada yang berubah nggak dari orang lain membenci kita? Kalau nggak ada yang berubah, gas, jalan aja saya, ya, jalan aja nih. Kayak si Rio ini juga ngehina-hina gue. Udah gue bilang nggak ada yang nggak gue baca di sini. Semuanya itu ada, dan gue tuh selalu nge-review like gue, gitu. Jadi gue tuh tahu semua typingan lu, bagaimana lu menjijikkannya bernarasi tentang gue. It's okay, ya. Itu nggak mengurangi kecantikan saya, nggak nambahin keriput. Show must go on. Nah, penting. Nah, kalian juga yang di sini jangan pernah membenci orang, ya. Jangan pernah membenci orang. Saya katakan, kalau kamu nonton live, langsung kamu membenci orang lain, nggak usah tonton lagi saya. Gitu ya. Udahlah sayang, saya mau tidur dulu ya. Silakan Pak, silakan tidur. Jangan lupa berdoa. Ya, ada hal baik yang bisa kita pilah, kan gitu. Gini loh teman-teman, makanya fungsi dari otak kanan kamu ini kan untuk logika. Iya kan? Setuju ya? Ini kan untuk logika nih, kanan, bukan yang kiri ya. Jadi gunakan otak kanan kamu. Ya. Kamu itu bisa memilah apa yang baik untuk kamu. Kamu jangan pernah mau menjerumuskan dirimu dalam dosa. Kalau kamu menjerumuskan dirimu dalam dosa, kamu tidak mencintai dirimu. Saya katakan, belajar dulu mencintai dirimu. Kalau kamu tidak bisa mencintai dirimu, mustahil kamu mencintai orang lain. Mustahil kamu mencintai pasanganmu. Mustahil kamu mencintai saudaramu, ibumu, anakmu, semuanya. Nggak mungkin saya. Gitu ya. Semoga kena batunya. Saya mah kena berkatnya. Saya selalu kena berkat Tuhan. Gitu. Kalaupun ada pencobaan, ya, ada ujian gitu. Si pencoba itu kan iblis. Ya. Saya selalu diberkati oleh Tuhan untuk pengetahuan yang baru. Kenapa? Karena segala sesuatu itu
menjadi pelajaran. Pelajaran itu baik dan itu berharga. Jadi kalau kamu tidak mengenal yang namanya Tuhan, ketika kamu diuji, ya kamu akan kalang kabut. Saya mah udah sering dapat ujian, Bang. Alhamdulillah yang adalah Bapak, nilai saya lumayan. Ya, puji Tuhan gitu ya. Kalau diuji, ya puji Tuhan ya, 7 ke atas lah. Nggak botol-botol banget gitu ya. Selamat malam Bang Erik. Itu, dan kalian juga itu sebenarnya ya, kalau ada pengujian di dalam diri kita, ujian itu merupakan dari Allah. Mau lihat ya, ujian itu dilakukan oleh Allah. Apakah kamu setelah dicobai iblis, kamu tetap setia kepadanya, maka itu akan mengajari kamu next levelnya yang kayak gimana lagi. Gitu. Hidup kalau gitu-gitu aja, say, itu tidak mengajarkan kamu. Kamu sama seperti anak bayi yang cuman ngesot-ngesot doang, nggak berani belajar berdiri, nggak berani berlari, ya kamu ngesot, lama-lama lumpuh, meninggal. Ya, thank you Bang Erik, sehat selalu juga bagi rohmu. Oke. Ini yang mengatakan LC ya kan, pakai adik Bang, sewa adik Bang. Kalau kamu bilang saya LC, pasti kamu adalah penggemar saya nomor 1. Tapi Bang, bayaran kita mahal Bang, 400 juta, Bang sanggup? Aku nih LC yang gak laku Bang, karena tarifnya tinggi kali Bang. Ya, kalau Abang mau ditemenin karaokean, ya Bang bisa Bang, 400 juta Bang, 1 jam. Abang punya duit? Abang aja pengangguran. Nah, aku kalau aku mau daftar LC, aku paling mahal Bang. Saya pastikan kamu itu bisa sampai jual tanah gitu. Ya kalau kamu cari yang murah, no, kayak Ripa 50.000 dapet tuh seharga pulsa. Ada ya, memek kau wajah hitam kata dia Bang. Iya Bang, hitam-hitam gini ya kan, abang nggak sanggup bayar. Hitam pun kok nggak sanggup Bang. Apalah gunanya kau bilang-bilang hitam? Coba tapi cek dulu lah punya mamamu Bang, siapa tahu lebih arang. Jadi kalau kamu misalnya body shaming, menghina perempuan, ingat Bang, kamu juga keluar dari fefek yang hitam. Fefek mamamu tuh hitam Bang, udah dipastiin Bang. Coba foto lah Bang, tengoklah foto dulu punya mama kau. Ya, jadi nggak usah kejauhan ya Bang ya. Yang macam itu jangan diladenin, nggak apa-apa, mama dia gitu, ngapain bayar kan gratis, itu mama kau yang gratis Bang. Hanya mama kau yang gratis Bang, pakailah mama kau saja. Hitam arang mamanya Bang, kau pernah pakai mamanya rupanya, kok tahu kau hitam arang? Kok bisa Bang Gacor, kapan kau bayar mama dia? Mak Jon, ngeri kali, gacor kali abang ini. Mama dia hitam Bang, nggak jadi. Berapa Bang waktu itu bayar mamanya Bang? Ngeri kali, kebongkar rahasia deh woy. Ya jadi ketahuan woy. Yang ngatain aku, mama aku ternyata udah dipakai sama Bang Gacor. Ngeri ya. Serem kali Bang Gacor nih. Makanya aku bilang kan, kalian tuh hati-hati bernarasi. Kalau kalian bernarasi berarti jangan-jangan itu adalah rahasia kalian. Iya ya, kecuali kamu menghalu ya kan. Kalau kamu menghalu ya itu tadi saya bilang, kamu tidak mengasihi dirimu. Kenapa? Karena kamu hidup dalam halusinasi. Jangan pernah hidup dalam halusinasi ya teman-teman ya. Orang-orang yang halu itu biasanya narasinya narasi halu, tidak kebenaran, maka Tuhannya pun halu.
Seperti itu. Alright. Nih ada yang mau naik. Oke. Ini orang yang sama ya. Gambarnya burung ini. Burung. Halo, Vian. Halo. Ini kita tahu ini agama apa nih. Ini ya. Jadi jangan jadi agama suujon. Kok ada agama suujon sekarang ya? Agama apa yang agama suujon? Jadi kalau kita tanya ya mereka dan selalu typingan narasinya itu suujon, berarti dia memang agama suujon. Tuhannya juga suujon, ya kan? Gitu. Kau dari tadi dinaikkan, tahu-tahu diam. Silakan. Ada yang mau ditanya, Vian? Ini kalau enggak nih saya lempar nih. 1, 2, 3. Memang kau kurang asem. Oh ya, itu agama suujon emang itu ya. Oke lah teman-teman ya, karena udah nggak ada lagi yang mau naik ya. Kita end live dulu ya, udah 4,5 jam kita live ya. Yang tidak disangka jawabanmu luar biasa, biasa. Gitu ya. Thank you semuanya ya teman-teman. Tapi ingat itu tadi ya, pesan aku, cobalah belajar mengasihi dirimu, mencintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri itu caranya tidak membawa jiwamu itu ke dalam dosa. Ya, kalau kamu sudah bisa mengasihi dirimu, maka kamu akan berhasil mengasihi orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi dirimu, mustahil kamu bisa mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhanmu. Jauh. Inilah level ajaran Tuhan Yesus. Mengasihi dirimu, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Gitu. Ya, paham kan maksud saya? Mengasihi diri artinya kamu tidak membawa dirimu ke dalam dosa. Karena kalau kamu jatuh ke dalam dosa, kamu menyeret dirimu sendiri, jiwamu dan tubuhmu itu ke dalam dosa. Hati-hati. Ya, nih kalau ajaran di dalam Alkitab kan gitu. Dikatakan ya, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang bisa mengasihi orang lain kalau dia belum mengasihi diri. Seperti itu, ya. Oke, dan betul sekali, semua yang di live saya, kita sama-sama renungkan. Kita sama-sama memperbaiki diri kita. Kita harus hidup dalam perubahan, pembaharuan budi, atau pembaharuan roh. Karena roh lah yang memperbaharui kita. Ya, Tuhanlah yang memperbaharui kita. Kita ini sebenarnya tidak tahu cara berbuat baik. Kita sebenarnya tidak tahu cara berdoa. Tetapi Tuhan itulah yang membantu kita. Maka kata Yesus apa? Mintalah maka akan diberi. Mintalah supaya Tuhan membantu kamu untuk mengasihi Dia. Itu ya pesan saya ya teman-teman ya. Ingat, kalau kamu di live saya tidak ada pembaharuan budi di dalam dirimu, berarti saya gagal. Itu, kegagalan seorang apologetika, kegagalan seorang pengajar adalah tidak bisa membawa pembaharuan terhadap penontonnya, audiensnya. Ya, kalau kamu semakin membenci orang lain, saya yang gagal. Guru itu gagalnya seperti itu. Ketika muridnya tidak lulus, disitulah kegagalan seorang guru. Paham ya sampai sini ya. Makanya saya bilang mari kita sama-sama memperbaharui diri kita. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Kalau kita gini-gini aja, bahkan kita lebih jauh dari Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Gitu ya. Seperti yang saya narasikan setiap hari, saya buka live ini karena semangat kasih, karena semangat Kristus, bukan semangat yang lain. Maka kalian juga harusnya menonton live saya karena semangat kasih. Ingat
ya. Yang lebih mahal dari segalanya itu adalah pertobatan kita. Karena pertobatan itu harus benar-benar dalam supaya kita bisa mengenal Tuhan dan supaya Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi beri ruang di dalam hatimu. Kasih space di dalam hatimu supaya Tuhan itu masuk. Ingat, semua yang kita bicarakan di sini ini jadi bahan perenungan untuk kita. Penting sekali merenungkan sesuatu. Karena kalau kita banyak berbicara tetapi tidak merenungkan, sebenarnya kita membodohi diri kita. Ya, untuk teman-teman muslim juga ya. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Gitu ya. Kalian yang salah pun sudah menyinggung saya sudah memaafkan kalian. Saya sudah melepaskan pengampunan. Karena saya juga tidak akan pernah menyakiti diri saya dengan mau sakit hati. Ya, sakit hati artinya kamu menyakiti dirimu, bukan orang lain yang menyakiti. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyakiti kamu kalau kamu tidak mengizinkannya. Kalau kamu mengizinkan orang lain itu menyakiti kamu, ya itu kesalahan. Ya, orang tidak mungkin masuk ke dalam rumahmu kalau kamu tidak mempersilahkan dia, kecuali dia pencuri. Itu pencuri ini siapa? Pencuri ini adalah iblis. Gitu ya. Selamat istirahat untuk kita semua. Ya, semangat menyambut Natal dan tetap khususkan Kristus di dalam dirimu. Ingat, ya, ingat, biarkan Tuhan itu ada di dalam diri kamu semua supaya Dia bekerja, memperbarui nus kita, roh kita atau budi kita. Ya, Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Shalom semuanya. Thank you ya yang udah tap-tap, yang udah nge-give, yang udah bertanya dan yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberkati. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama Agatha, ya, bagaimana dia memaparkan materi, memaparkan diskusi, menjelaskan diskusi, semuanya sudah jelas dan terang benderang ya. Agatha ini salah satu yang cukup baik ya ketika dia menyampaikan materi dan berdiskusi gitu ya. Semua data yang disampaikan itu valid ya, apalagi ketika dia membahas Islamologi, apa yang disampaikan valid ya, tidak ada karangan, tidak ada karang-karangan, apalagi imajinasi pribadinya gitu ya. Semuanya jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu ya. Berbeda dengan mereka yang di sebelah ya, kalau berbicara selalu tidak berdasarkan fakta. Itu perbedaan yang signifikan. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana Agatha berbicara, apakah cukup bagus atau tidak, teman-teman yang menyimpulkan sendiri. Moderator sejatilah teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang saya mau baca firman Tuhan untuk teman-teman dari Roma pasal yang ke-13 ya. Saya usahakan baca sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-14. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah, terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah yang untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah yang membalaskan mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, ya, sudah jelas ya teman-teman, ya, di firman di bagian ayat yang 9 itu semua ada ya. Dan di bagian terakhir itu dijelaskan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dan jangan dalam hal-hal yang tidak baik, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Ya teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan saya ya secara pribadi, dan saya berharap juga itu mengingatkan teman-teman juga yang membaca gitu ya. Karena firman Tuhan ini apalagi di bagian terakhirnya itu ya, jangan kita memelihara tubuh kita untuk hawa nafsu gitu ya. Jelas teman-teman, firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya apa? Kita jangan memanfaatkan tubuh kita ini untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Ini secara khusus ya teman-teman ya, di tempat saya itu kalau mau Natal, apalagi mau tahun baru, wah, orang merayakannya bukan untuk memuliakan Tuhan ya, tetapi malah menggunakannya untuk hal-hal yang lain gitu loh ya, hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan gitu ya. Padahal ya, kita ini dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang semacam demikian gitu loh ya. Kita ini dipanggil supaya apa? Kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita gitu ya. Tapi masih banyak orang di luar sana teman-teman ya, orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Yesus gitu ya, berperilaku, bertindak seperti orang yang tidak percaya gitu. Ini sungguh sesuatu yang sangat disayangkan ya. Jadi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita berperilaku ya, bagaimana seharusnya kita bertindak gitu loh ya. Kita harus ingat teman-teman ya, Tuhan Yesus itu memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang benar ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia, melakukan hal-hal yang memuliakan Dia gitu loh, bukan sebaliknya gitu lah. Kita harus ingat itu ya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari ya. Dan teman-teman, menjadi sebuah catatan penting bagi kita untuk kita selalu taat kepada Tuhan ya, dan hidup takut akan Dia ya. Jangan kita menggunakan momen Natal ini hanya untuk bersenang-senang ya, menyenangkan hawa nafsu kita ya. Tidak bisa seperti itu ya. Dan jangan kita sama seperti Kainamus ya, Donditan ya, dan lain-lain yang menggunakan hidupnya ini hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara teman-teman ya. Mari kita seperti apa yang dikatakan oleh Kristus, kita berperilaku, kita bertindak, kita melakukannya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini ya menambah wawasan kita. Saya sarankan teman-teman kalau belajar apologet ya sama Agatha, sama Dondit, sama Yosef ya, sama Edis. Kalau belajar apologet itu sama mereka teman-teman. Mereka luar biasa. Mereka punya banyak pengetahuan yang tentu saja mempersiapkan kita untuk kita menjadi apologet-apologet yang hebat ke depannya. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan sekarang itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menolong kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi, dan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi. Kalau mau menjadi apologet ya mereka itu seperti orang-orang yang bisa kita teladani.